Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa sehat wal afiat ya. Masih ingat ya, apa itu sehat wal afiat? Apa bedanya sehat dan afiat? Kalau kita sehat tapi belum tentu afiat. Ketika kita bisa memanfaatkan kesehatan kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya afiat, sehat wal afiat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya kita sudah mendekati bulan Ramadan. Dan Sya'ban itu sering dilupakan. Kalau Rajab termasuk salah satu bulan haram, dan nanti puasa Ramadan itu bulannya yang sangat mulia, yang viral, terkenal dalam Al-Quran dan di kalangan kaum muslimin. Sya'ban ada di antaranya, ada di antara Rajab dan Ramadan. Dan ini yang sering dilupakan oleh kita. Padahal dalam bulan ini ya, ini merupakan bulan yang sangat penting di antara bulan-bulan lainnya. Ibaratnya kalau Rajab itu bulan menanam, maka Sya'ban itu bulan untuk menyiangi, memelihara apa yang kita tanam dalam bulan Rajab, kebaikan-kebaikan yang tumbuh dan kita biasakan dalam bulan Rajab. Dan bahkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Apa yang kita tanam dalam bulan Rajab itu sebagai bulan salah satu dari bulan haram, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya kita biasakan, kita tanam supaya kita lebih mendalami dan membiasakan dalam bulan Rajab. Maka bulan Sya'ban ini harus kita pelihara, karena kita mendekati Ramadan. Kita memelihara kebaikan-kebaikan yang kita sudah tanamkan di dalam bulan Rajab. Sya'ban ini tempat kita memelihara amal-amal kebaikan, supaya nanti dalam bulan Ramadan itu kita tidak kaget ya, tidak menjadi orang yang kagetan. Nah, apa buktinya orang kagetan? Orang kagetan itu adalah ya ketika semangatnya itu hanya ada di dalam awal Ramadan saja. Itu orang kagetan. Kaget, wah, orang-orang pada ke masjid tarawih. Kaget, pada ke masjid, ikut juga ke masjid. Tapi begitu
hari demi hari dilalui, bulan Ramadan itu semakin dirasakan seolah-olah biasa saja baginya, karena tidak ada rasa dalam ibadah, tidak ada pendalaman dalam ibadahnya. Jadi tidak menikmati manisnya iman, ya. Tidak bisa menikmati manisnya Ramadan, sehingga seolah-olah ya seperti bulan-bulan lainnya. Sehingga hari ketujuh itu sudah mulai maju softnya, seperti pasar kaget ya. Pasar kaget itu kan rame hanya pagi saja dan tempatnya juga tidak direncanakan. Ya seperti ya tempat begitu saja, pertemuan antara penjual pembeli, kebetulan di situ rame, ada warung rame, kemudian lama-lama menjalar ke tetangganya dan sebagainya, menjadilah pasar kaget. Habis itu bubar, nggak ada toko yang menetap. Nah itu pasar kaget namanya. Demikian juga kalau kita ibadahnya itu kagetan, ya seperti itu. Jadi jangan kita kemudian menjadi orang yang seperti pasar kaget itu. Di awal Ramadan semangat sekali ibadah, seolah-olah tidak ada waktu lain selain awal Ramadan. Tapi setelah itu tidak ada rasanya, tidak ada kelanjutannya, tidak istimror. Nah, ini kita jangan seperti ini. Ya, kita stabil, kita harus menjaga stabilitas ibadah kita. Jadi yang kusnya itu tidak terlalu nyungsep gitu. Menurun imannya itu enggak terlalu nyungsep ya. Jadi al imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ya, ketika naik nanjak. Tapi kalau kenaikan itu tidak stabil, ya, tidak diikuti oleh stabilitas iman kita, maka kemudian kita menjadi nyungsepnya itu terlalu jauh, terlalu dalam. Ibadah itu yang bagus adalah yang rutin walaupun sedikit. Salat duha itu walaupun 2 rakaat tapi dilakukan stabil setiap hari. Itu lebih baik daripada salat duha 8 rakaat tapi dilaksanakan belentang-belentong. Yang lebih baik itu adalah amal yang sedikit tapi rutin. Ya syukur-syukur kalau kita bisa banyak dan rutin. Salat duha setiap hari 8 rakaat misalnya, rutin. Wah itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa yang banyak ya sedikit tapi rutin. Nah demikian juga salat malam. Salat malam itu kalau kita laksanakan setiap malam walaupun 2 rakaat itu lebih baik daripada sekali salat malam 8 rakaat ya. Kemudian tambah witir 3 rakaat tapi setelah itu 2 bulan kemudian baru salat malam lagi, tahajud lagi. Nah ini amal yang tidak stabil, imannya itu tidak stabil. Ya amal yang baik itu adalah dari keimanan yang stabil. Jadi kalau amalnya stabil itu tandanya iman itu stabil. Kalau amal itu rutin 2 rakaat duha, 2 rakaat tahajud misalnya, tambah 3 witir, itu tandanya iman itu stabil, enggak ada goyah, enggak tergoyahkan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita menstabilkan iman ya. Menstabilkan iman kita supaya tidak terlalu jatuh dalam ketika kita berkurang imannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengulang kembali ya, kita ingin mengulang kembali pemahaman kita tentang puasa ya, karena amal utama di dalam bulan Ramadan nanti adalah ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Sudah hafal Pak? Hafal ya? Coba bareng-bareng. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman, kutiba 'alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk asyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Itu sudah sangat terkenal, setiap kita mesti hafal ya. Mesti hafal. Apalagi nanti Ramadan itu hampir setiap malam, setiap hari, setiap saat kita mendengar ayat ini. Jadi hafal. Itu juga bisa dibawa dalam sholat. Walaupun satu ayat bisa dibawakan dalam sholat. Nah, coba nanti sholat duhur ya, sholat duhur Bapak pakai ayat ini. Nanti asar juga pakai, maghrib, isya. Jadi pakai supaya lebih mendalami, merasakan yang lebih dalam dari ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebut puasa itu dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Allah sebut dengan as-siyam. Secara umum puasa itu disebut dengan shaum. Secara umum, makna secara umum puasa itu shaum. Shaum itu jadi ketika Maryam ya, surat Maryam surat yang ke-19 ayat 26. Ketika Maryam itu mengasingkan diri ke tempat yang jauh, kemudian melahirkan yang namanya Isa bin Maryam, maka karena kelahiran Isa itu adalah sesuatu yang aneh bin ajaib ya. Ada ibu tanpa bapak, maka kata Allah, kamu jangan berbicara dengan orang lain, biar saja nanti Isa yang akan menjawabnya ketika ada protes dari orang-orang. Ketika kamu dihujat sama orang lain, kenapa punya anak nggak ada punya bapak, ada anak nggak ada bapak, kenapa? Biar kamu nggak usah bicara, itu sauman, nggak usah bicara. Nabi Isa yang menjelaskan. Jadi ketika anak masih kecil itu, masih bayi merah itu, Isa bisa berbicara untuk menjelaskan kedudukan dirinya kepada manusia. Nah itu Maryam dikatakan sauman. Saum. Saum itu artinya apa? Saum itu menahan. Kalau hari ini tanggal 13 Sya'ban, Bapak saum enggak? Itu kalimat yang umum. Ya kalau kita sedang diam saja, ya saya saum. Itu saum, menahan bicara. Itu saum, menahan, semua menahan, itu namanya saum, istilah umum. Tapi kalau asyam itu adalah sesuatu menahan yang ada tata caranya, tata syariatnya, itu namanya syam. Asyam menahan makan, minum,
berhubungan suami istri, dan bukan hanya itu saja, tapi menahan segala keburukan-keburukan yang mungkin terjadi pada manusia. Kita menahan. Yang biasa marah, jangan marah, ditahan. Ini termasuk dalam asyam tadi. Jadi ada tata caranya dari pagi ya, terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tapi marahnya bukan berarti siang marah nanti malam aja marahnya, bukan berarti seperti itu ya. Ini makna secara umum. Saum itu istilah umum, sedangkan asyam itu istilah secara khusus untuk menyebut sebagai puasa. Nah, apa kemudian keutamaan dari puasa Ramadan? Puasa itu dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qala Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal Bani Adam itu baginya. Semua amalan Bani Adam itu, semua amalan manusia Bani Adam, kita disebut sebagai Bani Adam. Kita ini adalah Bani Adam, keturunan Adam. Manusia pertama itu adalah Adam, bukan evolusi dari kera. Adam, Nabi Adam alaihissalam. Dan kita ini adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Semua amalan Bani Adam itu untuk dirinya. Lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal Bani Adam itu untuknya, untuk dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya siam itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kenapa? Jadi sholat itu untuk kebaikan kita, zakat juga untuk kebaikan kita, membersihkan kita dan sebagainya. Tapi puasa nggak kelihatan. Kalau sholat ketahuan, oh menutup aurat ya, pakai sarung, pakai gamis, pakai apa, ibu-ibu pakai mukena dan sebagainya, ketahuan. Oh sholat, pakai peci ya, pakai ini, pokoknya ketahuan. Kalau mau sholat ya, biasanya ketahuan. Oh mau sholat. Tapi puasa, siapa yang bisa melihat? Makan di kamar 2 piring, keluar bilang puasa. Nggak ada orang yang bisa melihat kan? Nggak ada orang yang bisa melihat. Karena urusan puasa itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Urusan ibadah yang lain itu urusan untuk kebaikan kita, kecuali puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Dan puasa itu merupakan benteng dari perbuatan maksiat. Benteng. Kenapa dikatakan puasa itu sebagai benteng perbuatan maksiat? Karena tadi kita ketika berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari, tapi juga kita menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Semua kita tahan. Yang biasa marah enggak marah lagi, yang biasa maksiat berhenti, yang biasa masuk diskotik berhenti. Makanya dikatakan wasyamu junnah ya. Asyam itu junnah, benteng ya. Perisai ya. Puasa itu benteng dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ketika datang saat berpuasa, jangan seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Jadi ketika kita berpuasa itu jangan kita berbuat maksiat,
Jangan kita berkata keji atau berteriak atau mencaci maki. Jangan kita melakukan hal-hal yang demikian. Dan seandainya dicaci oleh seorang atau diajak berkelahi, hendaklah mengatakan, aku ini sedang berpuasa. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kesturi. Jadi kalau orang berpuasa itu biasanya kan mulutnya bau ya, ada bau mulut. Tapi bagi Allah itu lebih harum dari bau kesturi. Dan orang yang berpuasa itu akan memperoleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati. Yang pertama adalah pada saat buka puasa, yang kedua adalah pada saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika datang waktu maghrib ya, waktu buka puasa, udah bunyi azan maghrib, itu sangat bahagia orang yang berpuasa. Yang kedua ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi nanti di akhirat itu ada satu pintu sendiri ya. Satu pintu sendiri yang namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi nanti di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang ahli puasa. Itu nanti ada pintu khusus. Jadi kalau bapak-bapak sekalian, bukan hanya Ramadan ya. Kalau hanya puasa Ramadan saja itu standar. Banyak orang yang melakukan puasa Ramadan. Nah, tapi kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah lainnya, itu lebih di atas standar. Lebih di atas standar ya. Jadi kalau ibaratnya bapak misalnya punya mobil gitu kan, punya mobil itu ya sekedar mobil bisa jalan gitu kan. Tapi kalau pingin lebih lagi ya, mobilnya lebih keren lagi ya, jadi beli Fortuner kayak apa Alphard gitu, Pajero gitu. Nah, jadi kalau kita hanya puasa Ramadan itu juga standar yang semua orang melaksanakan. Tapi kalau kita mau lebih nilainya di atas itu, tambah puasa Senin Kamis, tambah puasa Ayyamul Bid, tambah puasa sunnah lainnya, puasa 9 Dzulhijjah dan seterusnya. Nah, ini ada nilai lebihnya. Makanya orang yang ahli puasa itu nanti akan diberikan satu pintu sendiri. Pintunya nanti pintu khusus, pintu Ar-Rayyan. Dan ada pintu-pintu lainnya. Ada pintu sedekah, orang ahli sedekah ada pintunya. Dan puasa itu adalah benteng ya. Benteng dari segala kemaksiatan. Kalau orang biasa puasa, karena itu dia akan membiasakan dengan amal-amal kebaikan. Jadi kalau sedang puasa Ramadan kan berusaha menjauhkan diri dari semua kemaksiatan. Yang biasa maksiat, puasa berhenti dulu deh, jangan bohong, jangan menipu. Maka dikatakan puasa itu menjadi benteng, junnah, as-siyamu junnah. Puasa itu junnah, benteng. Karena orang yang berpuasa itu selalu kemauannya itu, semangatnya itu semangat ibadah. Yang tadinya jarang sholat duha, ketika Ramadan sholat duha. Yang tadinya nggak biasa sholat malam, Ramadan sholat malam. Ya. Paling nggak witir kan. Setiap witir itu amalan bukan pada Ramadan saja. Setiap malam kita bisa sholat witir. Jadi bukan hanya Ramadan saja. Tapi orang yang tidak biasa sholat witir di luar Ramadan, ketika Ramadan sholat witir. Nah itu. Jadi semangatnya itu sebenarnya semangat ibadah. Hanya tadi, kalau orang yang tidak terbiasa dengan amalan-amalan ibadah itu nggak ada rasanya. Ramadan di awal semangat,
penuh masjid, penuh. Hari ke-5, ke-7, 9, apalagi hari ke-25, wah udah tinggal bukan satu baris nggak penuh. Karena ibadahnya nggak ada rasa, nggak ada nikmatnya. Ini jemaah sekalian, keistimewaan dari puasa, apalagi puasa Ramadan. Nah, dikatakan di dalam sebuah hadis, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman wahtisaban dan benar-benar mengetahui makna dari puasa, benar-benar penuh perhitungan, teliti dengan Ramadannya, dengan amalan puasa itu teliti dia, enggak berbohong, enggak maksiat dan sebagainya, wahtisaban, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka baginya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini mungkin ya memang viral dan mungkin kita pahami karena sudah saking viralnya kita kebiasa. Saking terkenalnya banyak penceramah mengutip hadis ini. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Seolah-olah biasa hadis ini. Tapi sesungguhnya jemaah sekalian, ini memiliki makna yang sangat dalam. Memiliki makna yang sangat dalam untuk kita semuanya. Siapa yang siam, siapa yang berpuasa tadi dengan meninggalkan segala kemaksiatannya, namanya siam. Bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum serta berhubungan suami istri saja, tapi juga semua kemaksiatan ditinggalkan. Dan amalan siam itu didasari atas dasar iman, wahtisaban dan teliti, sampai hal-hal kecil, kemaksiatan kecil dijauhi, dan amal kecil, amal ibadah yang kecil sekecil pun diamalkan. Yang baca Quran, yang biasa menipu nggak menipu lagi, ya, seterusnya. Teliti, setiap amal itu teliti banget. Jangan sampai ada salah langkah dalam bulan Ramadan. Ini orang-orang seperti ini, orang yang menjaga siamnya dengan amal yang luar biasa ini karena iman, didasari atas iman, bukan karena dasar riya, bukan karena dasar ingin dipuji dan sebagainya. Maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sedang berpuasa ya, kemudian wafat, meninggal, nah, ini luar biasa, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Nah, inilah tanda-tanda husnul khatimah. Sedang ibadah wafat, tanda-tanda husnul khatimah. Sedang berpuasa wafat, tanda-tanda husnul khatimah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, bihusnil khatimah, menjadi orang yang husnul khatimah, akhir hidupnya menjadi akhir yang baik. Nah, ini doa-doa kita semua, karena kita semua akan berakhir hidupnya, semua kita tak terkecuali kita akan berakhir semuanya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu adalah bulan ampunan, maka sejak Sya'ban kita sudah harus terbiasa dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Maka ada namanya nisfu Sya'ban. Ada namanya nisfu Sya'ban. Apa yang kita lakukan pada nisfu Sya'ban itu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Maka dalam Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis memberikan yang namanya
sayyidul istighfar. Induknya istighfar. Bagaimana itu induknya istighfar? Kalau Adam istighfarnya gimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tobatnya Nabi Adam. Nah, Rasulullah mengajarkan tobatnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa maknanya? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, anta rabbi. Jadi sebelum minta ampun kepada Allah, ini kita harus mengaku Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah penciptaku. Engkau yang merawatku. Engkau yang memberikan rizki kepadaku. Anta rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Jadi kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb dan ilah. Rabb dan ilah yang diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama dengan Tuhan, tapi maknanya berbeda, Pak. Maknanya sangat berbeda. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau penciptaku. Engkau yang merawatku. Engkau yang memberikan rizki kepadaku. Engkau yang berkuasa atasku, atas semua yang darimu itu. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan kecuali engkau ya Allah. Ini awal istighfarnya sudah begitu. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang harus takuti, tidak ada yang harus dicintai illa anta, kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka, dan aku hambamu. Aku hambamu ya Allah. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa itu artinya? Dan aku komitmen. Wa ana 'ala 'ahdika, aku berkomitmen. Wa wa'dika, atas perjanjian aku denganmu ya Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb, Allah sebagai penolong kita, Allah sebagai yang menciptakan kita, sebagai yang memberikan rizki kepada kita, sebagai yang menghidupkan kita. Itu kita mengakui. Semua manusia punya perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampuku ya Allah. Semampuku aku menepati perjanjian denganmu ya Allah. Aku komitmen untuk menepati janjiku denganmu semampuku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Karena itu aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan atas kemaksiatan yang telah aku lakukan. Aku berlindung kepadamu ya Allah supaya apa? Kita terhindar dari segala kemaksiatan. Dan atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, semua kemaksiatan yang telah kita lakukan, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kemaksiatan yang telah terlanjur kita lakukan itu tidak memberikan mudarat kepada kita, tidak memberikan keburukan kepada kita. Abu laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui banyak nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli. Maka kemudian kita mengatakan faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada ampunan kecuali dari Engkau ya Allah. Tidak ada ampunan kecuali dari Engkau ya Allah. Nah ini induknya istighfar.
Maka dikatakan sebagai sayyidul istighfar. Pada malam nisfu Sya'ban mestinya kita berdoa dengan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita sudah mohon ampun, kita sudah bertobat. Sejak bulan Sya'ban kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah membiasakan istighfar dengan sayyidul istighfar. Maka kita sampai pada bulan Ramadan, bulannya maghfirah, bulannya yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak Sya'ban itu kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika kita masuk Ramadan, kita sudah dalam kondisi sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ini Sya'ban. Jadi bukan sekedar amal-amal yang wah ini Sya'ban, tapi nggak tahu maknanya, ya, tanpa makna. Bukan sekedar itu. Tapi ada nisfu Sya'ban itu adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Setelah itu kita menjaga. Maka dikatakan Sya'ban itu merawat, ya, merawat amal kita. Merawat amal yang sudah kita biasakan pada bulan Rajab, merawat amal yang sudah kita tanam dalam bulan Rajab, kita biasakan Rajab penuh berkah. Ya Allah berkahilah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah aku di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan juga berkahilah aku dalam bulan Sya'ban. Bulannya merawat amal yang sudah kita tanam sejak bulan Rajab itu. Kita rawat supaya tetap konsisten kita laksanakan. Yang bulan Rajab itu kemarin kita sudah terbiasa, karena bulan haram itu kita terbiasa dengan amal-amal kebaikan, amal ibadah. Kita rawat dalam bulan Sya'ban supaya tetap berjalan konsisten amal kita, senantiasa melakukan amal kebaikan tadi, stabil imannya, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, istighfar, banyak istighfar. Jadi malam nisfu Sya'ban itu sampai Ramadan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Qur'annya itu fis sahar, ya, istighfar di waktu sahur. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di waktu sahur. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Artinya apa? Waktu sebelum sholat subuh. Sebelum subuh kita sudah membiasakan istighfar. Itu tiap hari. Harian itu. Itu kan amalan harian. Dan apalagi setelah nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu kita banyak istighfar. Allahumma anta bila ilaha illa anta, dan seterusnya. Terus kita jaga. Setelah itu kita jaga istighfar. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Kita ingat maksiat yang telah kita lakukan sejak setahun yang lalu, sejak bertahun-tahun yang lalu bahkan. Kita ingat, saya sudah banyak maksiat ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Jadi kita ingat akan dosa-dosa kita. Mungkin kita dosa dengan tetangga kita, mungkin bahkan kita dosa dengan istri kita, dengan pasangan kita, dan istri dengan anak kita. Kita telah melantarkan istri dan anak kita. Mungkin kita melantarkan orang tua kita, ibu kita terutama, ayah kita. Mungkin kita sudah menelantarkan mereka. Kita tidak berbakti, kita durhaka kepada mereka. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sehingga ketika Ramadan itu benar-benar Allah berikan kepada kita ampunan. Jadi sejak sebelum Ramadan kita sudah minta ampun, terus harian kita sudah minta ampun,
nisfu Sya'ban, seterusnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman, didasari iman dan teliti, ya, wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ampunan itu tidak datang begitu saja. Ampunan itu enggak datang begitu saja. Wah, bulan Ramadan nanti kita diampuni. Kita serang maksiat, nanti kan diampuni. Bukan begitu. Bukan kita. Jadi harian kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nisfu Sya'ban kita minta ampun kepada Allah dan kita jaga terus. Kita minta ampun, istighfar. Istighfar ini kan nasihat semua nabi. Nabi Hud alaihissalam juga nasihat kita supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ini nasihat Nabi Hud alaihissalam, ya, menasihatkan kepada kita juga untuk beristighfar. Taubatnya Nabi Yunus kemana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini taubatnya Nabi Yunus. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sayyidul istighfar, induknya istighfar. Jadi ibarat ayam itu, ini induknya. Coba kita bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Itulah teman sekalian, semoga kita bisa membiasakan istighfar setiap hari, terutama waktu sebelum subuh kita beristighfar, dan juga di waktu-waktu lain, bahkan setiap kita sholat, setiap habis sholat itu kan ibadah ya, sholat kan bukan maksiat ya, tapi kita disuruh beristighfar. Jadi istighfar itu bukan hanya ketika kita habis melakukan maksiat, habis melakukan ibadah pun kita disuruh beristighfar. Habis sholat itu kan bukan maksiat, kita bukan berzina, bukan apa, sholat, tapi habis sholat kita mesti harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah waktu syuruk ya, teman sekalian, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita. Semoga Allah senantiasa mengantarkan kita nanti di bulan Ramadan, ya, menyampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, yang ampunan itu tidak datang begitu saja, tapi harus kita upayakan sejak Sya'ban ini. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.